Halo semuanya, video ini tidak diperuntukkan untuk kalian yang penakut. Buat yang penakut, skip dulu lah ya. Jadi Rek, aku akan menceritakan pengalaman salah satu keluarga aku yang memiliki anak indigo. Jadi Rek, dia ini tinggal lama di luar Pulau Jawa. Dan itu sekitar di tahun 2019 mereka memutuskan untuk pulang ke Jawa lagi. Jadi Rek, memang busnya ini, si bocil ini, itu tuh anak IndiHome atau biasa kita sebut indigo ya. Punya kelebihan indigo itu memang sudah dari kecil. Dari tempat tinggal mereka menuju bandara itu kurang lebih sekitar 1 jam. Selama perjalanan, mereka melewati banyak hutan. Di hutan itu sudah melekat dengan legenda-legenda atau cerita mistisnya. Anak ini terbangun dari tidurnya dengan berteriak. Semua yang ada di dalam mobil kaget. Dia menceritakan dengan tertatih ya. Ini anak nih masih usia sekitar 5-6 tahunan, jadi dia masih tertatih ngomongnya. Dia tuh masih belum bisa membedakan ini hewan beneran, ini orang beneran, sama mereka yang tidak terlihat oleh kita yang bukan indigo. Jadi Rek, dia melihat banyak monyet di jendela mobilnya. Tangan monyet ini masuk ke dalam mobil dan ingin menarik dia, makanya dia itu ketakutan. Dan ketika dia teriak-teriak itu yang diucapkan adalah gak mau, jangan pegang aku. Itu yang dia katakan berulang-ulang kali. Dia ditenangkan. 10 menit kemudian penunjuk ke satu titik depan mobilnya. Itu mah ada pocong di sebelah kiri. Semakin dekat pocong itu menghilang. Dan sambil membawa dotnya, menikmati susu di dalam dotnya, dia berdiri dan melihat ke arah belakang mobil. Itu loh ma, pocong tadi. Dia duduk di belakang. Seketika semua di dalam mobil itu hening, merasa takut. Ya gimana sih, kalian bisa bayangkan kan? Satu mobil dengan hantu begitu, kan takut ya. Jadi Rek, ternyata pesawatnya itu delay sekitar 4 jam. Jadi mereka itu harus menunggu di bandara selama 4 jam. Si ayahnya ini tadi meninggalkan mereka. Dia membeli cemilan. Dan ketika ayahnya balik dan mau duduk di kursi di depan dia, anak itu langsung loncat dari tempat duduknya dan mendorong ayahnya. Dia bilang, jangan duduk situ, ada monyet. Tanpa ada satu kata pun yang mereka ucapkan, mereka gendong anak itu dan mereka pindah ke tempat lain. Jadi Rek, penerbangan akhirnya dilanjutkan. Dan tibalah di Bandara Juanda, Surabaya. Terbangun dia dari tidurnya. Dia dengan se-excited itu, dengan muka baru bangun tidurnya, dia langsung melihat keluar jendela pesawat itu tadi. Kita ada di mana, Ma? Kita mau masuk ke kerajaan ya. Kedua orang tuanya itu terkaget-kaget lagi. Hah? Kamu ngomong apa sih, Dek? Kamu apa gitu loh? Mereka berdua itu kayak bingung mau ngejawab celoteh si bocil ini apa gitu kan. Karena orang tuanya itu juga nggak tahu yang dia lihat ini apa gitu kan. Kita melihatnya ya bandara pada umumnya, tidak yang seperti disampaikan anak ini tadi. Dia bilang, loh Ma, kita mau turun di sini. Jadi ini sudah sampai di Jawa kita. Dengan bahagianya mamanya itu tadi menyampaikan seperti itu. Tapi aku takut Ma mau turun. Dia nunjuk gitu. Di ujung sana ada orang banyak gak pakai baju, tapi bawa tongkat runcing Ma. Jadi tongkatnya itu ujungnya itu runcing. Jadi seketika mama dia itu tadi berpikiran, kalau diingatanku kok kayak prajurit di masa Majapahit sih ya. Cerita anak ini dari potongan-potongan cerita anaknya ini tadi gitu kan. Bayangin aja orang gak pakai baju terus malu bawa tongkat sih ujungnya runcing. Tombak gak sih? Kayak pengawalan di depan kerajaan itu kan biasanya kayak gitu kan. Tidak digubris lah. Terus seketika mamanya ini menyampaikan ke anaknya ini, kita ucapkan salam buat semuanya yang ada di sini. Kita kan baru kesini. Wah, anak ini parah banget ini, kayak ini pengalaman pertama mereka melihat anak ini seplot twist itu gitu, serandom itu yang dia lihat gitu kan. Mungkin selama ini dia lihat ya hantu pada umumnya begitu gitu. Kok ini dia kayak throwback ke masa lalu gitu loh. Jadi Rek, mereka perjalanan menuju kampung halaman mamanya. Nah, tidak hanya di situ, cerita-cerita dari si bocil ini yang mengejutkan. Jadi Rek, karena ibu anak ini itu sudah lama tidak pulang ke desanya itu tadi, mereka memutuskan sore harinya pergi ke makam leluhur atau kakek neneknya. Dan ketika mereka datang ke makam itu, mereka membacakan doa dan tahlil. Di tengah-tengah pembacaan tahlil, anak ini berdiri dan berjalan menjauh dari kita, mendekati batu nisan. Itu batu nisan salah satu tokoh agama yang dulunya memiliki ilmu untuk menjaga desa itu. Seketika semua mata tertuju sama dia, dan aku waktu itu memang ikut ke makam itu dan menyaksikan sendiri di depan mata aku. Dia tuh kayak mengelus-elus gini loh, dielus-elus dan kayak Yuna dusul-dusul nggak sih? Kayak dusul-dusul gitu loh. Dia tuh sambil ketawa-ketawa gitu. Onti-ontinya ini kayak what? Terus mamanya ini khawatir, terus dia manggil, "Dek, sini Dek, sini." Terus anaknya datang. Terus duduk lagi sudah seperti biasa. Terus kita selesaikan pembacaan doa itu, terus kita pulang lah. Sangat penasarannya si onti-ontinya ini ya, iseng lah nanya, "Dek, kamu tadi lihat apa sih Dek di sana?" Lihat macan. Dengan sampai dia ngomong dong, kita langsung nge-flash dan kita saling lihat-lihatan gitu. Mamanya tanya lagi, "Besar tadi macan nih?" "Besar Ma." Tantenya satu lagi tanya, "Emang macannya warna apa sih Dek?" "Putih." Terus kayak kita langsung, cerita yang beredar selama ini dari turun-temurun desa itu dalam penjagaan macan
besar sekali berwarna putih hitam. Wah, itu udah kita simpulkan sih, nih anak ketemu sama penjaga desa ini. Jadi Dek, ini masih ada part 2 nya karena ini masih banyak sekali yang akan aku ceritakan. Karena si bocil ini tadi bukan hanya sehari 2 hari di desa ini, tapi beberapa hari. Sambil kalian nunggu part 2 nya tayang besok jam 1 siang, kalian boleh check out dulu gelang secantik semansul ini ada di Keranjang Kuning aku. Terima kasih, see you the next part.